bisa? Ya, hari ini semangat tidak anak? Semangat. Aku tanya lagi, semangat tidak? Semangat. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya. Monggo untuk berdiri semua. Sekarang ibu tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Ulangi lagi, tentang apa? Apa itu paragraf deskripsi? Paragraf yang menjelaskan atau menggambarkan objek secara detail. Sekarang kita belajar tentang bahasa Indonesia lagi, yaitu tentang rambu lalu lintas. Di sini untuk tujuan pembelajaran pertama, peserta didik dapat menetapkan ciri-ciri tiap rambu lalu lintas. Yang kedua, peserta didik dapat mengkategorikan tiap rambu lalu lintas. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan fungsi dari tiap rambu lintas. Yang terakhir, peserta didik dapat memilih kata yang berawalan ber dalam sebuah teks bacaan. Di sini bisa lihat di sini. Lihat sekitar rambu lalu lintas. Ada yang tahu rambu lalu lintas pengertiannya apa? Ada yang tahu? Secara umum, rambu lalu lintas itu tanda yang diberi di jalan raya atau tanda yang diberi pengenal di jalan raya untuk memberi petunjuk, apalagi larangan, apalagi ada perintah, ada nggak? Perintah? Kalau di rambu lalu lintas perintah ada nggak? Ada. Yang pertama tadi apa aja? Petunjuk, perintah, larangan. Itu supaya ketika kita di jalan itu tertib, aman, ya. Di sini untuk pengertiannya bisa dilihat. Rambu lalu lintas adalah perlengkapan jalan berupa lambang atau simbol, huruf, angka, kalimat atau gabungannya. Biasanya kalian kalau lihat ini ada di mana? Ada di mana? Di jalan raya, tapi di pas mana? Lampu merah, ya. Sini untuk fungsinya, untuk memberikan informasi kepada para pengguna jalan dan berfungsi petunjuk untuk para pengendara di jalan. Dan di sini untuk tujuannya sebagai perangkat keselamatan untuk menghindari kecelakaan dan lampu lalu lintas ini wajib untuk dipenuhi. Nih, untuk jenis rambu lalu lintas ada 6. Apa saja? Rambu. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, terus rambu nomor rute. Nah, di sini ada contoh rambu peringatan. Bisa dilihat. Kita biasanya lihat yang ada di jalan raya itu pas lampu merah, itu lampu pengatur lalu lintas. Kalau yang simbol sepeda, banyak lalu lintas sepeda. Yang ini ada penyeberangan berjalan kaki. Bisa dilihat ya. Di sini untuk contoh rambu peringatan ada
simbol ini nih ada di mana? Di parkiran. Biasanya depan mana? Depan toko atau depan alfan. Kalau misalnya ini dilarang kalau ada simbol kayak gini dilarang masuk. Terus dilarang parkir. Sama di sini untuk contoh rambu peringatan ada zebra. Nih, untuk rambu perintah. Yang nomor 1, rambu perintah merupakan informasi yang berhubungan dengan perintah yang wajib dipatuhi oleh para pengguna jalan. Jadi ini wajib, ya, wajib kita untuk mengerti ketika ada di jalan raya. Di sini untuk ciri-ciri rambu perintah, desain dasarnya berwarna biru. Yang kedua, adanya perpaduan garis sempit. Yang ketiga, simbol lambang huruf alfabetnya berwarna putih. Di sini nih, untuk contoh rambu perintah, ciri-cirinya itu berwarna biru. Sekarang tugas kelompok masing-masing dua orang untuk pertama pertanyaannya bisa ditulis. Apa saja atau apa saja rambu lalu lintas yang ada pada cerita tersebut? Ya. Yang kedua, apa arti dari simbol tersebut? Tugasnya ada 2 pertanyaan. Untuk bisa atau melihat video ini. Melaju sekencang-kencangnya. Tiba-tiba bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjebak. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. "Kamu tidak apa-apa?" seorang ibu bertanya kepada Rudy. "Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah," kata pengendara sepeda motor dengan kesal. "Itu berbahaya." Rudy hanya bisa berkata, "Maaf, Bang." Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. "Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka," kata ibu menengahi. "Kalian tidak pakai helm. Itu juga berbahaya." "Hati-hati ya, Nak," pesan ibu itu.
gabungannya itu terjadi ketika ada gejala raya. Ya, sebelum pembelajaran ini berakhir, untuk perlengkapan alat tulis bisa masuk ke dalam kelas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sebelum berdoa, ketua kelas untuk memimpin doa di sini di depan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.